Masih di menjemput berkah. Bismillah. Tadi kita sama-sama udah lihat satu video dan ini biasanya terjadi di dalam masjid ya. Ketika sholat berjamaah, aminnya panjang, anak-anak merasa nggak bersalah. Imamnya yang bingung. Panjang amat ya amin. Ini gimana nih kalau ngeliat situasi kayak gini Bang Bro? Ya, Zaid ibn Arqam menceritakan bagaimana ketika beberapa sahabat yang sholat itu lagi sholat, ngobrol seperlunya, sholat lagi, ngobrol seperlunya, sholat lagi. Ya, ini fase-fase awal. Sampai kemudian turun ayat. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Kemudian ini menjadi penegas bahwa sholat jangan lagi menjadi bagian orang untuk tidak menikmati. Jaga semua, seluruh sholatmu. Oke. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdiri tegak engkau di hadapan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setegak-tegaknya. Penuh kekhusyuan, penuh konsentrasi. Baru turun ayat ini. Jadi penjempurnaan. Nah, dulu. Mana ceritanya kemarin? Balik lagi. Kok dicabut gugatannya gitu ya? Nah, kok dicabut? Ah, nggak seru. Kegocek nih kita nih. Ah, yaudahlah salat dulu lagi. Gitu ya? Dulu begitu. Sampai turun ayat ini yang memerintahkan agar kita menjaga sholat, memelihara sholat dan berdiri tegak penuh dengan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Jangan lagi ada jeda untuk apapun selain Allah, 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 Allah. Makanya kalau ngelihat fase ini, ya namanya anak-anak ya, bocil, harus dikasih pengertian. Ketidakfahaman, ketidaktahuan dia tentang etika, adab. Ya. Amin. Kadang kalau enggak kenceng-kencengan sama teman-teman ya kan? Aduh kenceng, aduh paling panjang. Sampai lu pingsan sendiri nih bocil. Nah itu harus diinformasikan. Sebab kalau dilarang terlalu keras, nanti anak-anak kita nggak kenal masjid. Iya. Nggak biasa Pundung ke nanti masjid. anak-anak. Akhirnya pundung ngambek. Bapak itu galak ya kan kalau kita lagi sholat. Gitu Lebih kan. memilih tempat yang ngaco-ngaco akhirnya. Memilih tempat yang jelek, yang penuh dengan kemaksiatan tapi menenangkan. Padahal masjid itulah tempat yang paling menenangkan dan menyenangkan. Tapi jadi bete gara-gara diomelin mulu nih sama aki-aki. Diomelin sama pengurus dengan cara yang mungkin nggak begitu cara ngomelnya, nggak begitu cara mengingatkannya. Maka anak-anak, adik-adik, ya posisi di belakang, dikasih aturan. Kalau sholat sudah berlangsung, jangan bicara, jangan ngobrol. Ya namanya anak-anak kadang dipelorotin anu temennya, ya kan. Terkadang didorong ke depan. Ya, kadang didorong, kadang diangkat, ya kan. Macam-macam lah anak-anak, tapi dikasih pengertian. Ya mudah-mudahan pada akhirnya mereka menyadari. Jadi peristiwa disempurnakannya sholat ini sebuah proses yang lumayan panjang ya. Iya. Dari Mi'raj, Isra Mi'raj. Oke, boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Seru. Kalau gitu saya langsung kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya. Bang Bro, kepo deh. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisarah dari pengajian Al-Hidayah Katulampa Bogor. Bang Bro, Kepo deh. insya Allah Bu? suami dan saya berniat melaksanakan sholat berjamaah di masjid dekat rumah saya. Tapi di masjid itu imamnya kalau baca surat panjang banget sampai dengkul saya getar. Bacaan imam nih. Akhirnya jadi pilih-pilih masjid atau Pilih-pilih musola. jadwal imam ya. Kalau imamnya kepanjangan, Pendek. nggak mau datang lah ini kepanjangan ini. Terlalu lama. Ada banyak peristiwa-peristiwa. Bahkan sahabat-sahabat juga mereka memendekkan bacaan sholatnya pada saat sholat berjamaah. Termasuk baginda Nabi SAW. Bahkan menganjurkan fal yukhaffif, ringankan. Pada saat engkau menjadi imam, di depan banyak khalayak ramai, maka ringankan ya kau punya bacaan. Artinya di situ ada orang yang lemah, orang tua, nenek, aki-aki, ya, yang sakit, yang mungkin punya hajat atau yang udah pada kebelet, nahan, mau ngebuang takut rame, nggak dibuang takut belepetan. Nah, bingung nih sudah. Namanya sekian banyak. Ada nggak yang punya hajat sekarang perutnya nih? Nggak ada. Yang punya hajat lapar?
Sama. Itu sama, ini bingung ini. Ada punya truk, enggak, lapar, ada. Memang lapar tuh adanya di mana itu? Nah, kita nggak pernah tahu nih keadaan. Mungkin anaknya nangis, mungkin di rumah suaminya sudah menunggu, mungkin ada pekerjaan. Nah, maka fal yukhafif, ringankan kata Nabi. Tapi pada saat engkau sendiri, maka terserah. Engkau mau panjangkan, engkau mau memperlambat, engkau mau memperlama, itu adalah hak urusanmu. Tapi kalau di depan banyak khalayak, maka ringankan. Nah, termasuk ketika Nabi ingin sholat, terdengar suara tangisan bayi. Nabi merasakan bahwa si ibu pasti dalam keadaan yang payah dan penuh penderitaan ini batinnya. Mau sholat, tapi anaknya menangis, maka diperpendek oleh Nabi SAW bacaannya. Jangan begitu orang nangis makin panjang, oh dipanjangin lah biar tenang, makin gak tenang. Nah, Jadi sebetulnya situasional ya. situasional. Dan kita harus lihat sebagai imam, gimana jamaah kita. Nah, gitu. namanya imam itu harus bijaksana, bijak sini. Hah, gimana bijaksana? Bijaksana, bijak sini. Bijaksana, bijak sini apa Ya, artinya bijaksana dan bijak sini. Bijak pada dirinya, bijak pada orang lain. Nah, tentu bukan berarti kemudian ya namanya imam jadi seolah-olah mengambil keputusan sebebas-bebasnya. Justru imam pemimpin itu harus tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya ya. Apa yang menjadi hajat orang yang dipimpinnya. Nah, makmum ini kan orang yang dia pimpin dan dia akan ikut apa yang menjadi gerakan dan bacaan. Maka kita harus tahu di tengah banyaknya makmum yang ikut bersama dengan kita, tentu ada banyak persoalan, hajat, kepentingan, urusan yang mungkin dihadapi oleh makmum-makmum kita. Maka diringankan. Begitu. Begitu, Bu ya. Oke, kali ini saya kasih kesempatan lagi untuk ibu-ibu yang bertanya, silakan angkat tangannya. Ah, sebelah kanan saya deh boleh, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Tati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bogor. Bang Bro, Kepo deh. mau tanya nih Bang Bro. Asik. Saya kalau kadang suka sholat nih Bang Bro. Gerak 3 kali, batal apa enggak? Terus terkadang saya suka lihat kalau orang lagi sholat itu telapak tangan terkadang ada di bawah perut. Ada di atas, oke, ada di oke. kiri dan di kanan tuh bagaimana Bang Bro? Oh, Makasih. gini pada saat Iya. ya. Makasih Bang Bro. Oke. Pertama soal gerakan. Gerakan-gerakan yang dimakfu, yang dimaafkan, yang dibolehkan. Dan masih dalam batas normal adalah gerakan yang tidak besar. Ya, gerakan yang tidak besar dan berturut-turut sebanyak 3 kali. Nah, tapi kalau gerakan-gerakan ringan, misal, gatal. Ibu gatal di mana nih? Atau di dompet gatalnya? Gatal nih mau belanja gue nih. Ya. Tebel dompetnya. Tebal banget nih, udah gatal di tangannya ya. Hidung misalnya. Ini satu gerakan nih. Set. Nah, pakai apa? 1 jari. Itu gerakan kecil. Tapi gerak naiknya ini dihitung 1 nih. Jangan begini Bu. Dia udah 3 gerakan, luka, kena cakar itu muka. Kucing garong. Itu kucing garong ya. Jadi gerakan-gerakan yang ringan dan tidak berat serta tidak berturut-turut 3 kali. Nah ini batal sudah gerakan besar. Nah, jadi harus dijeda. Balik lagi. Dalam beberapa waktu baru mana lagi yang gatal? Nah itu. Nah, kemudian apa lagi tadi? Yang tangan, Bang Bro, ada yang di bawah. Ya, ini sebetulnya Pusat, hanya yang di tata cara. atas. Bahkan tidak perlu bersedekap juga boleh-boleh saja. Boleh, Bang Bro. Boleh. Karena Maksudnya itu tata tangannya cara, biasa bagian gini? dari sunnah. Oh. Ya gini aja, Allahu Akbar. Nah, yang rukun itu apa? Takbiratul ihramnya. Oh, Nah. oke. Ini Ya, ada yang Banyak di samping, cara. ada yang di atas, ada yang di bawah. dalam fikih itu banyak versi. Jadi kita tidak bisa mana yang paling benar, mana yang salah. Semuanya benar. Yang salah itu yang tidak mau sholat. Ya udah nggak sholat protes mulu lagi. Berantem ngajak debat. Sembayang kagak dia. Ngeributin. Tangan lu bagaimana? Tangan lu di mana? Nggak sholat-sholat. Ribut aja ngedebatin. Urusan tangan begini, tangan begitu. Yang jari begini pas tahiyat. Ya, yang jari diem ribut. Padahal dia sembayang kagak. Sholat Tapi enggak. memperdebatkan. Nah, mau kunut nggak kunut semuanya benar. Yang nggak benar, Yang nggak sholat. yang nggak sholat subuh. Begitu. Nah, jangan sampai yang kunut berantem, yang nggak kunut berantem, akhirnya yang nggak sholat nyelonong masuk. Nah, waduh, mumpung lagi berantem, gua ke surga ada nyelonong. Gitu. Tapi gini, kalau
apa namanya kalau sholat itu kan kaitannya sama khusyuk. Kadang-kadang kalau lagi sendiri boleh panjang. Saya kadang-kadang kan belajar nih sholat-sholat yang panjang nih Bang Bro. Tiba-tiba ketika lagi sholat lupa. Terus akhirnya berusaha mengingat, akhirnya jadi nggak khusyuk. Nah, yang pengen saya tanyain adalah definisi khusyuk dalam sholat itu gimana sih? Khusyuk itu kan memadukan antara hati dengan pikiran, konsentrasi penuh. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Saat orang Allahu Akbar, ya udah dia harus mantepin bahwa dia sedang berhadapan dengan siapa tuh? Allah, Tuhan yang maha besar. Kita kalau berhadapan dengan presiden saja, kayaknya hampir nggak ada apa-apa di isi kepala kita kecuali gue mau ngomong apa nih, gue mau minta apa nih, gue mau bicara apa nih. Kayak ngeblank pun nggak berani. Nah, walaupun, waduh, udah mata nggak berani natap karena posisi kedudukan yang tinggi, terus konsentrasi pengen ngomong apa, bisa kan? Bisa berhadapan dengan para pembesar, orang-orang hebat yang punya kedudukan. Kita bisa mengosongkan segala apapun kok. Dan kita konsen banget pengen apa yang kita mau sampein. Itu berhadapan dengan menteri, berhadapan dengan presiden, masa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ingat ikan asin? Waduh, belum gue tutup ikan asinnya nih. Mana suara kucing lagi? Waduh, sendal belum diumpetin. Mana 3 kali belum bayar lagi? Wah. Nah, salah satu cara membangun rasa khusyuk apa? Ibu fahami apa yang ibu baca. Jadi ditutup tuh, pintu pikiran ditutup. Dari yang tadi tuh, ya, urusan HP, ya. Geter, aduh, siapa nih? Kayaknya ada yang nelpon nih. Kita WhatsApp Senin, Kamis nih baru dibalas nih kayaknya nih. Kadang-kadang gitu kan? manusia begitu, ya kan? Matikan HP, silent, vibrate sama dia, set, ganggu konsentrasi, bet. Sekali taruhnya di depan, layar ya ke atas. Nyala. Waduh. RT nih telepon. Mau ngapain nih? Ini RT apa bininya nih? Waduh. Dibatalin bagaimana, diterusin bagaimana, rusak konsentrasi. Nah, jadi jangan undang setan masuk dalam kenikmatan ibadah kita. Rutinin aja. Kalau mau kulhu aja udah seumur hidup. Nggak apa-apa ya Bang Ya Bro? 3 kul nggak apa-apa. Dari mulai kul Allahu ahad, ya. Apalagi? Kul a'udzu falaq, terus kul a'udzu binnas, sudah. Tiga-tiganya ada 3 kul. Tapi yang penting kita paham ya. Yang penting kita Sama paham. satu lagi, kalau kita bicara sholat, ini kan sholat itu tadi Bang Bro cerita ini sebuah penyempurnaan. Dan katanya dulu sebelum adanya sholat ini, kalau meminta itu ke Nabi ya Bang Bro. Ini benar nggak sih? Dan kalau sekarang kita bisa langsung memohon ketika kita sholat. Kalau dulu orang ada masalah, ada sesuatu, datang ke Nabi, kemudian Nabi memberikan penjelasan, kalau kemudian buntu turun ayat. Ya. Turun perintah, turun larangan, kan begitu. Kalau sekarang kan Nabi sudah tidak ada, beliau sudah wafat. Tapi pintu komunikasi dengan Allah kan tidak ditutup. Nah, di antara pintu komunikasi kita dengan Allah adalah lewat ibadah sholat. Nah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, dengan sholat, hati jadi tenang. Kenapa tenang? Karena udah nyampein unek-unek. Ibu-ibu nih, jangankan dijawab, ngomong aja udah senang. Makanya modal bapak-bapak kalau ibu-ibu marah, kuping aja siapin. Meskipun panas ya. Nggak usah diam. Dah, puas gue. Begitu dah. Padahal dijawab juga nggak sama suaminya. Kalau dijawab malah, apa sih jawab? Aku kan lagi ngomong. Ah udah, modal telinga, nggak usah modal mulut. Ringan menghadapi ibu-ibu. Pada saat ibu-ibu sedang ngomong, tenang hati, bahagia jiwa. Sama, kalau Allah juga begitu. Saat sholat, kita menyampaikan hasrat, keinginan, apapun. Lewat ibadah sholat yang kita kerjakan. Betul-betul kita meminta, memohon. Apa saja. Apapun itu Apapun itu. Soal dunia, soal akhirat, silakan sampaikan ke Allah. Dan itu menenangkan. Oke, boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Ini semakin menarik dan mudah-mudahan sholatnya juga semakin khusyuk. Tapi kita break saat lagi karena saya abis ini mau kasih tahu sesuatu yang lagi ditulis sama Kang Jalal di pagi hari ini. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kalau ibu-ibu gimana di Sunda nih? Sholatu khairum minan naum. Itu sholat. Tunonon. Ini hati-hati nih, masa nggak sholat karena naon ya? Kenapa sholat itu lebih baik? Ya pasti.